Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Baiklah, kali ini kita akan menjawab 5 contoh soal TIU CPNS yang tentu saja seringkali muncul pada saat ujian. Nah, seperti apa pembahasannya? Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Kemudian ketika teman-teman ingin pembahasan materi soal pembahasan tentang hitung cepat, maka teman-teman silakan nonton kami di video sebelumnya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan 5 soal. Yang pertama kita bahas dulu untuk soal yang pertama ini, yaitu 204 ya ditambah 205 tambah 206 tambah 207 tambah 208 tambah 209 tambah 210 tambah 211 tambah 212. Nah, tentu saja buat teman-teman semuanya, kalau kita tidak menggunakan trik ya mengenai untuk hitung cepat, maka tentu saja ya orang yang masih awam pasti akan menjumlahkan satu persatu di sini, teman-teman ya. Pasti akan menjumlahkan seperti 204 ya ditambah 205 ya. Nah, mungkin teman-teman akan lama dalam menjawab ini karena harus menghitung satu persatu. Nah, untuk bisa menghitung secara cepat untuk jenis soal seperti ini, maka teman-teman bisa menggunakan trik bahwasanya ketika ini ingin dicari adalah jumlah deret. Nah, di sini ini adalah deret angka ini, teman-teman ya. 204 tambah 205 tambah 206. Kalau kita perhatikan deretan angkanya, ini hanya selisih satu. Kalau selisih satu, maka kita bisa menggunakan persamaan ini ya, triknya di mana ini selaras ya, cuman selisih satu teman-teman. Cuman beda satu dari semua data yang ada di sini ya. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus jumlah deret ya, kemudian dikalikan dengan jumlah bilangan ya. Dikalikan, jadi jumlah deret sama dengan jumlah bilangan ya. Nah, jumlah bilangan itu yang mana atau banyak bilangan itu yang mana? Nah, bilangan itu tentu saja yang ini, teman-teman ya, 204. Nah, ini ada satu bilangan. Kemudian ada 2 bilangan, 3 bilangan, 4 bilangan, 5 bilangan, 6 bilangan, 7 bilangan ya. Kemudian 8 bilangan, 9 bilangan ya. Nah, di sini untuk banyak bilangannya ada 9 ya, ada 9. Jadi jumlah bilangan kemudian dikalikan dengan berapa yang mana nilai tengahnya ya. Jadi dikali dengan nilai tengah. Nah, tentu saja dari deretan angka ini kita sudah bisa menentukan bahwa jumlah bilangannya yaitu sebanyak 9 ya, atau jumlah datanya sebanyak 9. Kemudian kita kalikan dengan berapa nilai tengah. Yang manakah nilai tengah ini? Kalau di sini ada 9 data, berarti nilai tengahnya pasti di bagian yang ini, teman-teman, yang nomor 5 ya, di data kelima atau deret angka yang kelima atau suku kelima ya. Suku kelima yaitu 208. Ya, kita hitung dulu 1 2 3 4. Oke. Kemudian sini 1 2 3 4. Jadi sudah seimbang ya. Maka nilai tengahnya ini yang ini ya. Nah, untuk nilai tengahnya sebesar 208. Nah, itu berarti sisa kita kalikan 208 kita kalikan 9, maka 9 kali 8 maka nilainya adalah 72. Kita simpan sini 7, kemudian 9 kali 0 itu 0, ditambah 7 maka nilainya di sini 7, kemudian 9 kali 2 maka nilainya 18, sehingga jawaban yang benar adalah bagian E. Selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini kita terdapat operasi campuran yang dimana pada bilangan bulat yang ada dalam sini itu terdapat operasi campuran ya. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ada 3 operasi ada 3 operasi ya di dalam yang mempengaruhi bilangan bulat tersebut. Nah, di sini tentu saja untuk triknya, ketika teman-teman menemukan operasi campuran ya, maka teman-teman harus mendahulukan dulu untuk mencari nilai yang di perkalian dan pembagian ya. Tapi di sini kita melihat soalnya hanya perkalian ya, tidak ada pembagian. Berarti kita harus mengutamakan dulu
mencari nilai perkalian tersebut, ya. Kecuali ada tanda kurung dalam sini, ya, ada tanda kurung di belakang 20, berarti kita harus mencari dulu berapa nilai yang ada di sini. Tapi karena tanda kurungnya tidak ada, maka kita harus mencari dulu berapa nilai dari perkalian terlebih dahulu. Nah, di sini 4 tambah 125 dikurang 4 dikurang dalam kurung 4 ditambah 20 kali 5 sama dengan. Nah, 20 kali 5 ini kita kalikan menjadi 100. Sehingga kita sisa menjumlahkan dari kiri ke kanan. Kita mencari nilai dari kiri ke kanan. Nah, di sini teman-teman melihat nilai 4 ini punya kesamaan dengan 4 di sini. Di mana dia memiliki tanda minus. Berarti 4 dikurang 4 sama dengan 0. Ditambah 125 dikurang 0, ya ini sudah jadi 0 ya. Nah, kemudian dikurang 4. Nah, ini dalam kurung 4 tambah 100. Berarti kita sederhanakan kembali 125 dikurang 4 tambah 100. Nah, 125 dikurang 4 maka nilainya adalah 121 ditambah 100 maka nilainya adalah 231. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B. Selanjutnya untuk soal nomor 3, di sini terdapat sebuah perkalian dan penjumlahan ya, yang tentu saja akan sangat rumit ketika tidak mengetahui trik dalam menjawabnya. Nah, di sini teman-teman semuanya kita bisa menggunakan trik dalam bentuk sifat distribusi ya. Seperti apa sifat distribusi itu ya? Ketika ada nilai X ya dikali dengan A, kemudian dalam kurung ditambah X dikali dengan B, maka sama dengan X kali A tambah B ya. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus ini teman-teman ya. Jadi nilai ini akan sama dengan nilai yang ada di sini ya. Berarti kita sisa mencari berapa nilai X, yang mana nilai X, yang mana nilai A. Kita cari nilai X-nya. Tentu saja nilai X itu dengan nilai X yang di sini sama teman-teman ya. Berarti kita mencari nilai X yang sama yang mana? Nilai X yang sama yaitu 0,456 dengan 0,456 yang ada di sini ya. Berarti nilai X-nya itu 0,456. Selanjutnya nilai A-nya. Nilai A-nya itu 0,345. Ya, kemudian nilai B-nya yaitu 0,655. Nah, sisa kita gunakan rumus ini. Untuk nilai X-nya yaitu 0,456 dikali atau dalam kurung dikali A tambah B. Nilai A itu 0,345 ditambah 0,655. Itu berarti ya 0,456 dikali dengan, kita tambahkan langsung teman-teman, 0,345 tambah dengan 0,655, maka tentu saja 5 tambah 5 0, 10 ya. 4 tambah 5 9, ditambahkan tadi 1 berarti 10 juga. 6 tambah 3 karena ada sisa satunya tadi berarti 10, berarti sini nilainya 1 teman-teman ya. Berarti nilainya 1 di sini. Nah, berarti kita sisa kalikan 0,456 dikali 1, berarti nilainya adalah 0,456. Itu berarti jawaban yang benar adalah bagian B. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 4, di sini kita punya soal yaitu nilai dari 15 kuadrat tambah 203 tambah 322 kuadrat dikurang 524 kuadrat. Nah, di sini buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman menemukan jenis soal seperti ini, maka kita bisa menggunakan konsep atau faktorisasi bentuk aljabar ya. Nah, teman-teman bisa melihat materi video sebelumnya mengenai materi faktorisasi bentuk aljabar yang dimana terdapat rumus penting yang mesti kita ketahui. Nah, kalau kita lihat rentetan nilai ini, maka tentu saja kalau kita menggunakan faktorisasi bentuk aljabar semisal ya, karena ini semuanya berpangkat ya, kita tulis ulang 15 kuadrat tambah 203 tambah 322 berarti nilainya adalah 524
kuadrat dikurang 524 kuadrat. Nah, pertanyaannya, apakah ini langsung dikurangkan? Ya, apakah ini langsung dikurangkan sehingga menghasilkan 1 kuadrat? Tentu tidak, ya. Maka kita harus menggunakan rumus penting faktorisasi bentuk aljabar, yaitu X kuadrat dikurang dengan Y kuadrat, maka nilainya adalah X tambah Y, ya. Kemudian dalam kurung dikali X dikurang Y. Nah, itu berarti di sini untuk nilai X-nya kita sudah tahu yaitu 525, ya. 525. Untuk nilai Y-nya adalah ini, ya. Berarti tambah 524, kemudian dalam kurung dikali X dikurang Y, berarti 525 dikurang 524. Nah, di sini 525 tambah 524, maka nilainya adalah 5 tambah 4 berarti 9, kemudian 2 tambah 2 yaitu 4, kemudian 5 tambah 5 yaitu 10, 1049 dikali dengan 525 dikurang 524 yaitu 1, yaitu 1049. Nah, di sini tentu saja dari 1049 ini kita tambahkan dengan nilai yang ini 15 kuadrat, ya. Nah, berarti 15 kuadrat ditambah 1049, kita sisa mencari berapa nilai 15 kuadrat. Ya, berarti 15 kuadrat itu adalah 225, ya. 225 ditambah 1049. Nah, 225 tambah 1049 maka nilainya adalah 1274, ya. Kita cari 1049 tambah 225 berarti 9 tambah 5 14, simpan 1, 4 tambah 2 6, tambah 1 berarti 7. Kemudian 0 tambah 2, 2. Kemudian 1. Berarti jawabannya adalah jawaban bagian A. Tentu saja ini akan sangat memudahkan kita. Kalau kita tidak menggunakan rumus penting ini, maka tentu saja kita beranggapan kita harus mencari dulu berapa pangkat dari 525. Kemudian setelah itu kita dapat nilainya, nanti kita kurangkan dengan berapa lagi pangkat 524 pangkat 2. Jadi ini sangat membantu kita dalam menjawab soal hitung cepat. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 5, yaitu di sini kita mencari berapa pembagian antara 0,644 dibagi dengan 0,032. Tentu saja ini teman-teman semuanya kalau kita tidak menggunakan trik, ya, maka teman-teman tidak akan atau akan kesulitan menjawabnya, ya. Oleh karena itu kita bisa menggunakan trik dengan cara 0,644, ya, kita tuliskan dulu dibagi 0,0032, maka ini kita kalikan dengan berapa supaya bilangan desibel ini menjadi bilangan bulat. Artinya dia sudah tidak ada lagi koma-komanya, teman-teman, ya. Berarti kita harus kalikan dengan 10.000, ya. Nah, kita harus kalikan 10.000. Nah, di sini supaya adil, ya, atas dan bawah kita kalikan 10.000, ya. Nah, jadi karena 10.000 dibagi 10.000 nilainya 1. Jadi ini sama saja nilainya ketika yang ini dengan ini, teman-teman, ya, sama saja nilainya, ya. Sama saja hasilnya atau sama saja nilainya, ya. Jadi kita buat perumpamaan secara matematika menyederhanakan, ya. Berarti di sini 10.000 dikali 0,6464 berarti nilainya adalah 6.464 dibagi 10.000 dikali 0,0032 maka nilainya adalah 32. Nah, berarti sisa kita bagi 644 dikali 32. Nah, tentu saja kita sederhanakan lagi, teman-teman, ya. Kira-kira kalau kita mau cari lebih sederhananya, apakah teman-teman harus langsung saja seperti ini? Bisa, ya. Berarti 64 dibagi 32 perkalian berapa? Ya, perkalian berapa 32 bisa menghasilkan 64. Karena 64 sudah lebih besar daripada 32. Berarti di sini dikali 2. Ya, berarti 2 kali 32 hasilnya adalah 64.
Nah, kemudian 64 ya. Di sini kita berarti sini nilainya 0 ya. Berarti kita simpan sini nolnya ya. Kemudian sisa ini lagi 64 dibagi dengan 32. Berarti hasilnya adalah 2 ya. Nah, itu berarti di sini maka kita mendapatkan jawabannya yaitu 202. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah cara mengerjakan untuk soal hitung cepat. Semoga contoh soal ini bisa memberikan teman-teman pemahaman untuk bagaimana menjawab soal TIU CPNS yang berkaitan dengan soal hitung cepat. Nah, buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Sekian dan terima kasih.